billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Hamim Zarkasih Putro, MSI, selaku pembicara sekaligus pengasuh dari pesantren mahasiswa Darul Faroh STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta. Assalamualaikum. Yang senantiasa kami hormati Bapak Setiadi Purwanto, SPD MPDI, selaku Ketua STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta, dan juga seluruh wakil ketua baik 1, 2, serta para kaprodi, PIAUD maupun PGMI, para di YouTube sedang menonton, mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam kebaikan, senantiasa sehat walafiat. Allahumma amin. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah, karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, sehingga kita bisa menyelenggarakan, bisa mengikuti ngaji online yang ke-44 dalam keadaan sehat walafiat, dengan tema menjaga kehormatan dan harga diri dalam Islam. Berikutnya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga, sahabat, dan penerus perjuangannya, tabi'in. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, keturunan kita, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, pada kesempatan kali ini ngaji online berjalan sebagaimana biasa. Yang pertama nanti kita buka, kemudian dilanjut dengan tadarus surat Al-Kafirun. Setelah itu kajian inti sampai dengan sekitar pukul 6:45. Insyaallah nanti kita akhiri. Mari sama-sama kita buka kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan tadarus surat Al-Kafirun. Kita awali dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Shadaqallahul azim. Saya akan bacakan terjemahannya. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum,
dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian Bapak Ibu, tadarus surat Al-Kafirun, mudah-mudahan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan masuk pada kajian inti, yaitu tentang menjaga kehormatan dan harga diri dalam Islam, yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Hamim Zarkasih Putra MSI. Beliau adalah Dewan Pembina Yayasan AR Baswedan, dan juga sudah tidak asing lagi beliau dosen UIN Sunan Kalijaga, dan tentunya beliau adalah pengasuh dari pesantren Darul Faroh, pesantren mahasiswa kita. Ini tema yang sangat menarik ya, karena ya kita tahu setiap orang itu butuh yang namanya kehormatan dan harga diri. Meskipun kelihatan tidak butuh, tapi sebetulnya mereka pasti senang kalau dihormati. Nah, dalam Islam itu ini ternyata mendapatkan konsen tersendiri, dan seperti apa bagaimana akan lebih detail disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Kiai Haji Hamim Zarkasih Putra MSI. Pada beliau saya persilahkan. Terima kasih Mas Syafi'i. Suara saya bisa masuk ya? Siap, oke. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bapak Adi, Ketua STPI, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang bisa hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk bisa melakukan kajian rutin kita, dan alhamdulillah pada pagi ini sudah yang ke-44 ya. Ya. Dari rangkaian kajian Ahad pagi ini. Semoga kegiatan kita akan senantiasa dilancarkan oleh Allah SWT. Dan tema yang saya ambil adalah menjaga kehormatan dan harga diri dalam Islam. Senyampang kita ini 2 hari lagi sudah memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu saya dan keluarga juga memohon maaf kepada seluruh jamaah webinar yang bisa hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa memasuki Ramadan 1442 ini dengan penuh kekhidmatan, dan insya Allah nanti akan mendapatkan predikat sebagaimana harapan dari puasa kita adalah semakin bertakwa kepada Allah SWT. Karena kita akan berbicara tentang menjaga kehormatan diri, menjaga harga diri, dan seterusnya, maka tiada lain dan tiada bukan yang harus menjadikan uswah, menjadikan contoh bagi kita sekalian adalah pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmah Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Nah, jadi kalau
kita simplifikasi, ya, kita sederhanakan kepemimpinan atau kepribadian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita rangkum dari berbagai rujukan yang ada. Kita awali dari yang paling atas, bahwa pada diri Rasulullah adalah berakhlak mulia, sebagaimana tadi dalam Al-Ahzab 21 menjadi contoh kita sekalian. Yang kedua, Rasulullah adalah pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, beliau senantiasa berdakwah dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kemudian sabar dan tabah di dalam menghadapi berbagai macam tantangan dakwah yang dihadapi. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah Rasulullah, tantangan dakwah yang paling banyak justru dari keluarga dekat. Kemudian melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya. Dan juga menjadi pribadi yang wisdom, yang bijaksana, ya. Kemudian, nah ini pribadi dalam perspektif Islam adalah pribadi yang mengutamakan Islam daripada dirinya sendiri. Nah, kemudian Al-Quran dan Al-Hadis menjadi rujukan utama dan memiliki amanah dan tanggung jawab, dan yang tidak kalah pentingnya, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini adalah pribadi paripurna yang kita mencoba untuk meraihnya ke situ, ya, sesuai dengan potensi dan kemampuan kita masing-masing. Nah, yang selanjutnya, karena di STPI dan SPA Indonesia ini adalah semuanya adalah lebih banyak pendidik dan juga sekaligus sebagai orang tua, maka di sini akan saya sampaikan bagaimana menjadi orang tua atau pendidik yang efektif, ya. Jadi di sini saya tuliskan ada 4 hal yang seharusnya dimiliki oleh seorang pendidik ataupun orang tua, yang saya istilahkan dengan 4R, ya. R yang pertama benar, ya. Kemudian yang kedua pinter, yang ketiga kober, dan yang keempat seger itu. Nah, ini kalau yang bukan orang Jawa mungkin memahaminya agak sulit gitu, ya. Jadi kadang-kadang orang Jawa mengatakan ya bener tur bener gitu segala itu kan. Jadi benar, kemudian pinter itu ya pandai, kober itu ada peluang, ada kesempatan, ada waktu, ya. Kemudian kalau seger ya kesehatan, khususnya kayak kesehatan fisiknya akan senantiasa terpelihara dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, di samping itu ada tambahan, ini ada tambah dengan 3an. Pendidik atau orang tua yang baik, yang efektif adalah pertama pribadi yang nyopoan. Nyopoan itu banyak berkomunikasi, bahasa Jawanya sumeh gitu, ya. Senang bersilaturahim gitu. Ini adalah ciri dari pribadi orang yang menjadi orang tua yang efektif juga gitu. Nyopoan, sumeh, kemudian entengan, itu mudah membantu orang lain. Kemudian yang ketiga lomonan, lomo itu dermawan. Nah, ini saya kira dalam kondisi pandemi COVID-19 sekaligus sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan, indahnya berbagi menjadi tema-tema yang selalu kita diskusikan dan kita praktekkan dalam keseharian. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan dengan, nah ini tadi saya lihat juga
Di antara peserta ini ada yang sudah umurnya sudah di atas 50 atau sekitar 60 seperti saya. Itu supaya kita bisa santai, bisa semeleh dalam kehidupan, nginggati itu meninggalkan, nginggati 4 no. Jadi ojo nganggur, ojo ngoyo, ojo ngelukro, dan ojo ngempet gitu ya. Nah, ini nanti penjelasannya panjang Pak Syafi'i, tapi saya kira nanti kalau ada yang menanyakan Pak. Jadi itu ojo nganggur itu ya artinya supaya banyak aktivitas meskipun barangkali sudah ya kalau misalnya mereka ASN sudah pensiun, tetapi harus punya aktivitas ya. Makanya orang sering mengatakan ternyata pun malah jadi pengacara gitu ya, pengangguran tapi banyak acara gitu. Nah, ojo ngoyo, jangan masih mencari target-target dalam program kehidupan ini ya. Karena nanti akan justru akan menjadikan dia tak sering loh Pak naiknya. Ojo ngelukro, jadi jangan kemudian merasa sudah tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya gitu ya. Nah termasuk ini ojo ngempet itu misalnya menahan kaitannya dengan misalnya kalau kita sedang emosi, sedang marah dan sebagainya ya, jangan disimpan tapi diapresiasikan tapi dengan bentuk yang dalam bahasa psikologi disublimasikan kepada kegiatan-kegiatan yang relatif diterima oleh masyarakat dan juga diterima oleh agama misalnya. Nah, yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada kajian intinya. Ya, jadi tadi masih tambahan, adius suatu lansia, ngetrapno telulo, lilo, legowo, lego, dan legowo. Ya. Nah ini nanti kita diskusikan kalau ada yang mencoba untuk memahami lebih jauh. Nah Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan dengan bagaimana meningkatkan potensi diri sekaligus untuk menjaga kehormatan diri. Ini ada hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat populer di kalangan kita, ya, baik di generasi Z maupun di generasi milenium, gitu ya. Ightanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faraguka qabla sughlika, wa hayataka qabla mautik. Jadi ini ada pesan Nabi yang berkaitan dengan bagaimana kita mengembangkan, mengoptimalisasikan potensi diri untuk menjaga kehormatan dan harga diri, sehingga kita bisa tampil sebagai pribadi yang tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Nah, di sini kita melihat ada setiap manusia, setiap kita, untuk bisa menjaga kehormatan dan harga diri, maka perlu mengoptimalisasikan potensi yang ada pada diri kita. Sebagaimana tadi disampaikan di dalam hadis Nabi, manusia itu punya berbagai potensi yang setidak-tidaknya dalam hadis tadi ada 5. Yang pertama adalah kekuatan, sababaka qabla haramika, jagalah masa mudamu sebelum datangnya masa tua. Masa muda adalah masa yang orang mengatakan elan vitalnya sedang prima, fisiknya sedang paling kuat, gitu, sehingga apapun aktivitas bisa dikerjakan dengan cara yang sebaik-baiknya. Maka potensi kekuatan ini supaya dioptimalisasikan supaya bisa berkembang dengan baik. Wa ghinaka qabla fakrika, jagalah masa kayamu sebelum datangnya miskinmu. Gitu.
Jadi kalau kita melihat bahwa finansial, kepemilikan harta, itu tetap dalam Islam menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Karena betapa banyak kegiatan-kegiatan sosial, ya, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, itu membutuhkan persiapan potensi finansial yang cukup banyak. Kita mengembangkan kampus juga membutuhkan finansial. Mengembangkan yayasan kita juga membutuhkan finansial. Demikian juga dakwah pada umumnya juga akan dipermudah oleh Allah SWT ketika fasilitas terpenuhi dengan baik. Wa faragaka qabla sughlika, jagalah masa sempatmu sebelum datangnya sempitmu. Jadi banyak orang yang merasa kegiatannya itu sudah overload gitu ya, sudah berlebih gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bisa memanage dengan yang sebaik-baiknya, kesibukan, keaktifan, aktivitas yang maksimal itu justru akan memberikan elan vita kehidupan yang lebih menyenangkan. Tapi yang penting adalah kita jangan menjadi orang yang sok sibuk itu ya. Sehingga selalu saja merasa bahwa tidak mungkin ada kegiatan lain yang bisa dikerjakan karena sudah terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan rutin kita. Wasihhataka qabla saqamika, jagalah masa sehatmu sebelum datangnya masa sakit itu ya. Artinya fisik kita, ya tadi yang saya sampaikan bahwa seger itu ya, kesehatan itu memang bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan kita tidak bisa berbuat segala-galanya. Wahayataka qabla mautik, dan jagalah masa hidupmu sebelum datangnya kematian itu. Jadi ini berbicara tentang manajemen waktu ya. Jadi orang sering mengatakan waktu itu sangat relatif ya. Bagi seseorang yang sedang menunggu, kalau misalnya nanti ketika kita sedang siam Ramadan gitu ya, menunggu dari jam 5 sampai maghrib itu kelihatannya kok lama sekali gitu ya. Karena kita ada sesuatu yang kita tunggu gitu. Tapi pada kesempatan yang lain, itu kita merasa waktu itu begitu sempitnya gitu. Para dosen, para tenaga pendidikan ini kalau mempersiapkan untuk akreditasi, mempersiapkan untuk mengurus kepangkatan akademis dan sebagainya gitu ya. Sepertinya waktu ini kok begitu cepatnya. Gitu. Sampai kadang-kadang dalam hati ingin menawar, bisa nggak ya satu hari ini tidak hanya 24 jam, tapi menjadi 48 jam. Karena begitu sempitnya waktu itu sehingga merasa dikejar-kejar. Oleh karena itu, ya kita sekalian akan menghadapi kondisi yang seperti itu. Nah, jadi potensi-potensi yang sifatnya potensial tentang kekuatan, finansial, kegiatan, fisik, waktu, dan sebagainya akan memberikan manfaat yang positif ataukah negatif tergantung kepada bagaimana orientasi kita. Gitu. Bagaimana orientasi kita. Kalau orientasi kita kepada ketundukan kepada ilahiyah, artinya dengan ada rukun iman itu ya, iman pada Allah, pada malaikat, pada Rasul, kitab, dan juga akan potensi untuk masuk surga itu juga sangat besar ketika kita memanfaatkan potensi yang kita miliki untuk hal-hal yang sifatnya prophetic gitu ya, yang datangnya dari orang mengatakan dari langit begitulah ya. Tapi kalau potensi-potensi yang sangat potensial ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, yang kita melaksanakan, mengerjakan itu dengan banyaknya godaan setan dan sebagainya, maka justru potensi yang seharusnya bisa berkembang dengan maksimal bisa menghancurkan harga diri seseorang. Nah, disinilah kita harapan pada Ramadan yang akan datang,
kita dicoba untuk melakukan verifikasi berbagai aktivitas yang kita lakukan supaya aktivitas yang disesuaikan dengan perintah-perintah ilahi gitu. Makanya pada kajian beberapa saat yang lalu ketika saya sampaikan bahwa puasa kita itu kan la'allakum tattaqun, ya. Semoga dengan puasa itu semakin bertakwa kepada Allah. Karena potensi-potensi yang kita miliki ini akan dikembangkan kepada hal yang positif ataukah negatif. Di bulan Ramadan pun masih tetap peluang itu ada. Oleh karena itu kan kemudian Rasulullah pernah menyampaikan betapa banyak orang yang berpuasa itu pahalanya hanya haus dan lapar saja. Kenapa begitu ya? Karena mereka puasa tapi tetap saja mengerjakan apa-apa yang menjadi larangan agama. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, kemudian yang selanjutnya ini ada beberapa gambar gitu ya. Ada orang yang sudah setua ini masih diberikan beban-beban pekerjaan. Ini saya kira yang salah adalah bagaimana yang menjadi anak-anaknya, menjadi keluarganya begitu ya, kira-kira gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, kita setelah melihat gambar ini, maka yang berikutnya adalah ketika kita sehat, itu supaya dimanfaatkan secara maksimal. Ya. Kalau sudah kondisi yang seperti ini, maka banyak hal yang kita ingin untuk kita kerjakan, tetapi tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, kemudian yang berikutnya, waghinaka qablana. Jadi kita supaya berhati-hati juga, selagi kita diberi amanah oleh Allah untuk memiliki, katakanlah diamanai untuk memiliki harta yang cukup, maka supaya dipergunakan dengan cara yang sebaik-baiknya, ya. Dan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang masih kecil ya, itu sudah dilatih untuk memiliki kepedulian sosial kepada apa-apa yang ada di sekitar kita. Ya, oleh karena itu saya kira lembaga pendidikan kita itu harusnya sudah bisa memberikan jawaban ketika banyak pakar-pakar pendidikan yang mengkhawatirkan tentang pendidikan karakter anak-anak kita khususnya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Banyak orang yang sangat khawatir munculnya yang namanya lost generation dan sebagainya. Nah, disinilah penumbuhan nilai-nilai kepedulian sosial dan sebagainya yang kita kerjakan. Itu bisa menjadi salah satu jawaban dari kekhawatiran itu. Wa faraghoka qabla suhlika, ya. Ini yang saya gambarkan, betapa banyak orang yang merasa dirinya terlalu sibuk. Sehingga habislah waktu kita hanya untuk mengurusi hal-hal yang sebenarnya bisa dikerjakan secara lebih bagus lagi. Saya ingat betul Dewan Pembina kita, Bapak Kiai Sunardi Dahuri, ya, yang didokumentasikan sebagai nama dari ya musola kita begitu ya. Beliau senantiasa mengingatkan supaya penggerak dakwah ini jangan sampai kena penyakit yang namanya biren itu. Itu mungkin Bu Umi ngerti lah ya penyakit biren itu apa itu. Bareng rabi njuk leren le dakwah gitu. Jadi waktunya habis hanya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya domestik sehingga tidak memberikan waktunya lagi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih luas lagi. Orang sering memberikan gambaran itu
pribadi Rasulullah adalah pribadi yang wong legan golek momongan. Gitu. Kalaulah Rasulullah itu mencukupkan untuk kebutuhan kehidupan keluarga saja, mungkin secara ekonomi tidak ada masalah. Tidak ada persoalan, sudah diselesaikan bisnis istrinya yang begitu hebat dan sebagainya. Tetapi setelah itu kemudian berpikir bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan keikhlasan masyarakat. Dan itulah yang sering orang mengatakan wong legan golek momongan itu. Tapi nanti itu kita bisa diskusikan juga. Wahayataka qabla mautik. Jadi kalau ini yang terakhir adalah kalau ada pertanyaan, maukah kita mati sekarang? Ini sering pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang sulit untuk dijawab. Ternyata jawaban yang penting adalah bukan siap atau tidak, tetapi yang menjadi penting lagi adalah apa yang sudah kita siapkan untuk menyambut datangnya maut itu sendiri. Karena Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa apa yang paling dekat dengan manusia pada seseorang, ternyata yang paling dekat itu namanya kematian itu. Nah, oleh karena itu, sekali lagi yang penting adalah bukan masalah siap atau tidak siap, tetapi yang lebih penting lagi adalah apa persiapan yang sudah kita kerjakan untuk menyongsong kematian yang bisa datang kepada kita secara tiba-tiba. Nah, jadi kembali sebagai saja, misalnya selalu saya menyampaikan bahwa kalau kita ittiba kepada Nabi kita itu setidak-tidaknya ada 4 sifat wajib Nabi yang bisa kita teladani. Ada yang namanya sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Ya, tapi kemudian nanti akan saya derivat menjadi yang lebih luas lagi. Ya. Jadi yang pertama hidup yang sidik atau yang benar, hidup jujur. Gitu ya. Orang sering mendefinisikan hidup yang jujur itu adalah orang yang memiliki integritas kepribadian. Orang yang memiliki pribadi yang integral gitulah ya. Jadi bahasa Jawanya tidak gotang gitu ya. Kan ada orang yang gotang dalam hidup ini ya. Pinter secara intelektual iyalah, tapi tidak bisa bermasyarakat. Tidak mempedulikan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya dan seterusnya. Nah, indikator dari orang yang memiliki kejujuran adalah apapun aktivitas yang kita kerjakan adalah niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk mengikhlaskan, menyerahkan sepenuhnya berbagai aktivitas yang kita kerjakan. Nah, teristimewa bulan Ramadan besok ini misalnya kan kita dilatih untuk bagaimana melaksanakan perintah yang itu akan diukur dengan keikhlasan kita. Pahala puasa Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah. Itu artinya akan melihat dimensi ketulusan kita dalam melaksanakan perintah Allah itu. Orang yang jujur adalah mereka yang bisa berpikir alternatif ketika menghadapi suatu kondisi-kondisi tertentu yang memaksa untuk bisa menyelesaikan hadap masalah lah orang sering mengatakan itu ya. Jadi bagaimana misalnya mensiasati dengan fasilitas yang sangat terbatas, tapi misalnya ketika akreditasi supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Itulah pimpinan yang bisa berpikir secara alternatif. Nah, kemudian kejujuran itu juga tidak bisa tidak dan tidak bisa bukan akan berkaitan dengan berbicara yang benar. Nah, jadi Al-Quran banyak membicarakan tentang bagaimana cara bertutur kata yang indah, bertutur kata yang benar. Gitu ya.
ada kaulan karima, kaulan maisyuran, kaulan balighan, ya, kaulan ma'rufan dan sebagainya. Itu kan sebenarnya untuk supaya kita ketika berbicara itu juga dalam bahasa Jawanya juga harus empan papan. Bisa berbicara dengan sesuai dengan situasi dan kondisi, ya. Dan itu barangkali yang orang sering mengatakan dakwah kultural ya di kalangan kita itu. Tapi yang penting adalah jangan sampai dakwah kultural itu kemudian mengabaikan dimensi-dimensi ilahiyah gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, jujur itu juga berkaitan dengan memiliki sikap yang terpuji sehingga memiliki perilaku teladan yang bisa dicontoh oleh komunitas yang ada di sekitarnya. Nah, bentuk-bentuk kejujuran atau bentuk-bentuk sidik yang pertama ya benar tadi dalam perkataannya sidik kemudian al-hadis ya. Kemudian sidik al-muamalah benar dalam pergaulan, sidik al-azm benar di dalam kemauan, sidik al-wa'ad ya benar di dalam janjinya, dan sidik al-hal benar di dalam kenyataannya, dalam realitasnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kedua adalah hidup yang amanah, yang dipercaya gitu. Biasanya didefinisikan sebagai hidup yang penuh dengan tanggung jawab. Indikatornya hidup yang amanah itu yang pertama adalah yang disebut dengan trust ya, atau terpercaya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mengelola lembaga di Salsabila, di STPI, kemudian juga di tempat-tempat yang lain gitu ya. Marilah kita jaga kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita oleh masyarakat itu dijaga betul, dipertahankan betul. Karena kalau sampai kepercayaan itu sudah hilang, maka untuk membangun kembali itu menjadi sesuatu yang sangat berat dan sangat sulit. Maka tadi saya sampaikan senyampang lembaga kita, institusi kita masih dipercaya oleh lingkungan yang ada di sekitar kita, lingkungan di masyarakat kita. Ya marilah kita menjaga kepercayaan itu sebaik-baiknya, menjaga amanah itu sebaik-baiknya gitu ya. Sehingga fondasi yang sudah dibangun oleh Mas Zainal Fanani misalnya gitu ya, kita trust itu kita pertahankan, kita tinggal melanjutkan saja gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, orang yang punya sifat amanah adalah cepat tanggap gitu, bisa membaca tanda-tanda alam gitu ya. Jadi misalnya sekarang ini kan sudah banyak wacana nanti sudah kegelisahan mahasiswa ingin ada offline dan sebagainya. Itu penyelenggara pendidikan juga harus cepat tanggap untuk melihat realitas itu. Bagaimana bisa memberikan kepuasan kepada customer, tetapi sekaligus juga tidak melanggar batasan-batasan yang harus kita sepakati bersama. Nah kemudian, ini juga kadang-kadang menjadi kendala, menjadi ujian bagi kita sekalian. Kita kadang-kadang dipandang lemah secara akurasi data. Hal-hal data-data yang harusnya dilihat secara kuantitatif, kita cenderung melihat secara kualitatif. Jadi misalnya kalau orang mengatakan ada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kita yang sangat masif misalnya, tapi saya kira perlu juga dikuantitatifkan gitu ya. Sekarang kan sudah misalnya dari sehingga nanti bisa terukur gitu. Kemudian juga yang selalu saya sampaikan bahwa ketika kita mengelola institusi pendidikan, institusi dakwah dan sebagainya, maka ternyata yang membawa keberhasilan yang paling besar adalah kedisiplinan yang dilakukan oleh segenap stakeholder yang terlibat, yang menangani dari kegiatan kita itu.
Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat bahwa apapun aktivitas itu supaya terprogram dengan baik, ya, sehingga nanti akan memberikan kepercayaan. Nah, jadi hidup amanah itu ada beberapa praktis di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Yang pertama, memelihara dan mengembalikan seperti keadaan semula. Jadi ketika kita dititipi sesuatu oleh orang lain supaya dipelihara yang sebaik-baiknya, sehingga ketika mengembalikan dalam keadaan yang seperti yang semula, syukur lagi kalau menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian menjaga rahasia, baik rahasia pribadi, rahasia keluarga, gitu ya, rahasia organisasi, bahkan mungkin juga yang namanya rahasia negara. Jadi mari kita melatih diri untuk, dan yang tidak kalah pentingnya, yang disebut dengan hidup amanah adalah memelihara nikmat yang diberikan Allah kepada kita, semisal umur kita, kemudian kesehatan kita, harta kita, gitu. Kemudian juga banyaknya anak kita, dan berbagai nikmat-nikmat yang lain, kenikmatan yang lain. Marilah kita optimalisasikan untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah SWT. Adapun yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, adalah hidup yang iffah, hidup yang bisa menjaga diri, ya. Ya, menjaga diri dari seks bebas dan perbaluan yang mengarah ke hal itu, ya. Saya kira ini juga menjadi sesuatu yang penting, teristimewa di era yang begitu bebasnya kita mengakses berbagai informasi, ya. Kalau beberapa tahun yang lalu kita masih ada semacam ada semacam batasan dari media kita, misalnya ketika ada film juga ada tulisannya ini untuk 17 tahun ke atas dan sebagainya. Nah, sekarang kita dengan mengakses sendiri, hal-hal yang seperti itu sudah tidak menjadi tolak ukur lagi. Menjaga diri dari meminta-minta, ini juga penting. Gitu. Menjaga diri dari yang membuat orang tidak percaya kepada kita, seperti berbohong, kemudian ingkar janji, khianat, dan sejenisnya. Yang ini justru menjadikan harga diri kita bisa menjadi jatuh. Gitu ya. Kepercayaan orang menjadi hilang pada kita. Jadi memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, yang akan merusak, dan akan menjatuhkannya. Nah, untuk itu kita harus selalu berusaha menjauhkan dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah itu. Ya, itu tadi, ada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, hidup mujahadah untuk mendekat kepada Allah, ya. Yang dimaksud dengan mujahadah adalah suatu upaya perjuangan mencurahkan segala kemampuan untuk melepaskan diri dari segala hal yang menghambat pendekatan diri kita kepada Allah. Baik hambatan yang sifatnya internal dari hati kita maupun hambatan dari eksternal, dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita perlu menciptakan milieu, lingkungan yang kondusif untuk orang semakin mendekatkan diri kepada Allah. Apa mujahadah kita? Apa kesungguhan kita yang harus kita lakukan? Setidak-tidaknya ada 6 hal yang dituju dari mujahadah kita. Ya. Yang pertama, 6 hal yang dituju dengan mujahadah. Jiwa kita yang selalu mendorong melakukan hal-hal yang negatif, kedurakatan pada Allah, ini supaya dijaga, jangan sampai itu kemudian teraktualisasikan. Ya. Juga mujahadah untuk melawan hawa nafsu kita yang tidak terkendali, yang selalu ingin melakukan yang negatif dan yang dilarang Allah. Kemudian kita harus sungguh-sungguh melawan setan yang selalu menggoda manusia untuk mengikuti nafsu yang berakibat lupa kepada Allah. Kemudian yang keempat, hati yang di dalamnya bersemayam kecintaan terhadap dunia berlebihan sehingga mengalahkan kecintaan kepada akhirat gitu. Hati yang mudah dibolak-balikkan itu supaya dijaga betul.
Yang kelima, orang kafir dan munafik yang selalu berusaha orang lain untuk mengikuti jejak mereka. Mereka tidak pernah ridho, tidak pernah senang sebelum kita ikut kepada jalan hidup mereka gitu. Dan ini juga kita harus melawannya secara sungguh-sungguh. Kemudian yang keenam, pelaku kemaksiatan dan kemungkaran yang selalu merugikan diri dan orang lain di sekitarnya. Bahkan mereka menghambat orang lain melakukan kebaikan. Ya, sering orang goyon mengatakan kita harusnya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi betapa banyak di lingkungan kita yang amar mungkar nahi ma'ruf gitu ya. Nah, ini juga menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan kita mujahadah, kita bersungguh-sungguh. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya sampaikan adalah untuk menjaga kehormatan dan harga diri, maka orang itu akan malu untuk melakukan hal-hal yang negatif. Malu merupakan sifat dan perasaan yang menimbulkan keengganan melakukan sesuatu yang rendah dan tidak baik. Ya, jadi ya dari rasa malu inilah kemudian harga diri seseorang itu bisa eksis gitu. Dan yang kedua, yang berikutnya, bahwa rasa malu merupakan sumber kebaikan dan unsur kemuliaan di dalam setiap tindakan manusia. Dan malu itu meliputi malu kepada Allah, malu kepada diri sendiri, dan juga malu kepada orang lain. Nah, malu merupakan refleksi iman, al-haya minal iman, bahwa malu itu sebagian dari iman. Oleh karena itu, orang itu tidak akan punya iman kalau sudah tidak lagi merasa malu. Karena apa saja bisa diperbuat gitu ya. Bahkan nanti akan melakukan hal-hal yang tidak harusnya kita lakukan. Nah, kemudian malu juga menjadi kontrol bagi kehidupan yang negatif, dan jika tidak punya malu, orang menjadi bebas melakukan apa saja yang diinginkan oleh nafsunya itu. Nah, ini sebagai peringatan kepada menjaga harga diri. Kita punya pejuang bangsa Indonesia, Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang selalu menyampaikan, kurbankan karirmu demi anggotamu, tapi jangan kurbankan anggotamu demi karirmu. Nah, ini saya kira nasihat-nasihat bijak yang seperti ini tetap harus kita sampaikan, tetap kita sosialisasikan gitu ya, dalam kondisi yang seperti apapun, dan tetap menjadi nilai-nilai ideal yang bisa untuk menjaga harga diri kehormatan seseorang. Dan kita tidak boleh tidak boleh kita berputus asa untuk senantiasa mengingatkan kepada orang, kepada menjaga harga dirinya, sehingga interaksi kita, komunikasi kita menjadi semakin baik dan semakin nyaman. Nah, saya kira sebagai pengantar itu, Pak Syafi'i, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat dumateng Pak Hamim yang sudah menyampaikan paparan materinya. Itu sangat cocok bagi kita yang bentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, karena banyak hal yang tadi sudah disampaikan terkait dengan tips-tips menjaga harga diri kita, kehormatan kita, diawali dari keteladanan dari Rasulullah sampai dengan malu melakukan hal yang negatif terakhir tadi. Nah, untuk lebih mempertajam lagi kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, saya persilakan kepada seluruh jamaah yang hendak memberikan tanggapan, pertanyaan terkait dengan tema kita, apa yang sudah disampaikan Pak Hamim tadi, bisa langsung disampaikan, boleh di kolom chat ya, boleh juga langsung disampaikan dengan cara angkat tangan dulu ya, diberi kesempatan menyampaikan. Monggo, siapa yang akan menyampaikan terlebih dahulu? Saya lihat, oh, Bu Ihda Ayunil Khotimah. Oke, baik, silakan langsung saja Bu Nuni ya, panggilan akrabnya. Bisa dibuka dulu mic-nya. Assalamualaikum, Pak Hamim malah sembunyi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sugeng enjing Pak, matur nuwun. Ini saya menyimak yang terakhir tadi aja itu,
dari awal tadi sudah saya catat beberapa yang disampaikan Pak Hamim, dan ternyata andaikan kita bisa melakukan ya 50 atau 70% lah, insya Allah akan menjadi baiklah, yang tambah baiklah kita itu. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya apa yang disampaikan tadi, dan cocok sebenarnya sebagai kita sebagai manusia yang insya Allah beriman kepada Allah itu jika menerapkan itu semua. Baik, mungkin yang saya tanyakan ini juga berkaitan dengan kita sebagai manusia yang beriman, kemudian kita juga seorang daiyah itu nggih untuk lingkungan kita. Dan tadi juga dikatakan hal yang perjuangan kita itu termasuk adalah menjaga rasa malu ya. Sampai ada kata-kata idalam tastahyi fasna masita, saya ingat itu ya, apabila kamu tidak malu lakukan apa saja itu namanya ngelulu kalau tidak salah ya, itu ngelulu. Jadi ngelulu orang-orang yang memang tidak punya malu untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya itu tidak wajar, tidak wangun untuk dilihat orang lain ataupun di mata Allah itu ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan saat ini kan gini Pak, yang namanya malu itu kan sangat relatif ya. Kita hidup bermasyarakat ini kadang-kadang kita punya standar sendiri gitu. Rasanya berbeda dengan apa ya standar yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau kita merasakan bahwa kita teriak-teriak, kita pakai baju sambil lari, itu kan sebenarnya kita malu. Tapi banyak sekali orang-orang di sekitar kita mungkin yang standar itu belum standarnya untuk rasa malu gitu. Artinya malu itu relatif, kan. Kemudian malu itu tergantung bagaimana kemampuan kita mempersepsi bahwa itu perilaku malu itu. Nah, saya kira yang saya tanyakan gimana caranya kita untuk bisa menstandarisasikan bahwa ini malu, ini enggak, ini sebaiknya tidak dilakukan, ini oke dilakukan seperti itu, sehingga hidup ini mungkin akan lebih bahagia. Karena kalau kita langsung mengingatkan itu jangan-jangan salah paham gitu, bahwa kita dikatakan soalim, kita dikatakan orang agamis dan lain sebagainya. Justru saya kira ketika kita komunikasinya kita kurang bagus, maka kita akan dinilai orang yang kita katakan itu kita gaya gitu ya, alim, gaya kayak gitu loh. Itu kadang-kadang saya sendiri mungkin yang tukang dolan, jadi sini tuh saya seneng dolan, tapi insya Allah orang rasa nih Pak, enggak gibah enggak lah. Jadi kita hanya say and hello, kemudian ngobrol tentang masak, ngobrol tentang apalah ya yang katanya tidak ada kaitannya dosa dan ini ya, insya Allah tidak ada. Nah ini sekali lagi mengkomunikasikan bahwa ini adalah suatu hal yang malu dan ini bukan tuh, saya kira Pak Hamim lebih enjoy itu ya, karena terbang tinggi gitu nggih, Pak Hamim terbang tinggi, terbang jauh gitu nggih, sehingga banyak sekali komunitas yang panjenengan hadapi gitu nggih, pengalaman panjenengan. Gitu aja, terima kasih Pak Safi, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nuni yang sudah memberikan tanggapan ya terkait dengan malu itu relatif gitu ya. Kalau mau ngasih nasihat ke teman, jangan-jangan standar malunya ini beda atau gimana gitu ya. Jadi nanti khawatir kurang berkenan, dianggap soalim dan seterusnya. Dan ini mungkin sekalian aja Pak Hamim, ini di kolom chat juga ada beberapa pertanyaan. Nanti mungkin sekalian ditanggapi. Ini ada dari Kak Adi Kitana ya. Kemudian ada dari Pak Muhari. Yang dari Kak Adi Kitana, harga diri dan kehormatan seorang muslim tidak saja ditentukan kualitas amalan, namun juga perjuangan dan ketegarannya menghadapi tantangan dalam dakwah. Nah, bagaimana sebenarnya konsep Islam memandang hal ini? Kemudian dari Bapak Muhari, apakah seorang dai atau orang tua perlu belajar teknologi informasi guna menunjang kegiatan dakwah? Karena anak saat ini hidup di tengah-tengah teknologi yang serba mutakhir. Nah, mungkin bisa langsung dikomparasikan ini tiga penanya sekaligus. Monggo Pak Hamim. Ya, jadi pertanyaannya ya ada kemiripan, ada kedekatan setidaknya gitu ya. Jadi kalau yang tadi pertanyaan yang terakhir dulu Pak Muhari ketika menanyakan apakah para dai kemudian juga orang tua itu perlu melek teknologi gitu, kira-kira begitulah ya. Perlu melek teknologi ya. Kalau saya melihat bahwa situasi sekarang itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini kan justru
dakwah itu yang paling banyak memberikan hasil ya, maksimalisasi hasil memang ya dakwah di online seperti ini misalnya gitu ya. Jadi misalnya contoh aja lah, misalnya dengan kita STPI melakukan kajian rutin Ahad pagi gitu kan, pesertanya bisa dari seluruh Indonesia, bahkan mungkin juga ada dari orang lain, dari negara lain itu bisa. Dan termasuk juga misalnya ya yang selalu saya sampaikan bahwa kenapa orang tua tidak mau mendampingi atau tidak ada waktu mendampingi anak-anaknya untuk belajar, mungkin mereka juga sudah tidak memiliki perbekalan yang cukup ya untuk mendampingi anak-anak belajar dan sebagainya. Jadi jawaban saya sederhana, saya kira, dan sekarang sudah ada lembaga-lembaga ya, saya kira termasuk mungkin bisa menjadi program dari teman-teman di SPA Indonesia ini ya, di samping memberikan pemahaman teknologi kepada anggotanya, kepada guru-guru yang ada di lingkungan Salsabila dan sebagainya, saya kira itu perlu diderivat juga kepada para orang tua gitu ya. Jadi saya kira ya enaknya kita misalnya ada yang ngajar di Salsabila, di SD dan seterusnya, di TK itu kan rata-rata orang tuanya itu generasi-generasi sudah masuk mungkin sudah masuk milenial juga gitu ya. Sehingga barangkali kalau keluarga orang tua dari lembaga-lembaga pendidikan kita sudah melek teknologi, tapi ingat Pak Sabi, yang melek teknologi itu kan mungkin di komunitas-komunitas tertentu lah ya. Artinya kalau dalam komunitas yang pada umumnya mungkin juga ya milenial umurnya saja yang muda, tetapi gaya-gaya mendidiknya tetap saja dia tidak bisa mengikuti perkembangan yang. Nah, kemudian yang dari Bu Nuni kaitannya dengan tolok ukur gitu ya. Tolok ukur itu kalau saya kan selalu menyampaikan di dalam Al-Quran itu kan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu sekalian. Itu artinya bahwa tolak ukur itu sifatnya itu ajek gitu ya. Artinya norma-norma ya, kalau tadi saya pakai istilah istilahnya komunitas yang propetik gitu ya. Komunitas yang diatur berdasarkan propet, berdasarkan wahyu. Itu mungkin nanti bisa dibaca tulisannya Profesor Kunto Wijoyo itu ya, yang selalu berbicara tentang komunitas yang propetik gitu ya. Jadi moralitas, akhlak dan sebagainya, kepribadian, itu semua diatur berdasarkan propet, berdasarkan kenabian gitu. Artinya nilai-nilai itu berdasarkan nilai-nilai agama. Makanya kalau sekarang ini kan ada semacam diskusi kita tentang ada akhlak, ada budi pekerti gitu ya. Tapi kalau peserta ini namanya budi purwanti yang ada. Kalau budi pekerti ya. Jadi kalau kita bicara budi pekerti mungkin ya bagaimana human relation antar manusia secara baik, unggah-ungguh dan sebagainya, tapi minus nilai-nilai religiositas gitu. Artinya ya kalau misalnya menggunakan agama ya semua agama gitu. Tapi kalau sudah bicara akhlak al-karimah ya itu memang berbicara tentang relasi human relation dengan aturan agama Islam itu. Ya jadi memang ada semacam penggerusan ya yang sangat masif gitu. Dalam artian misalnya begini, kalau dulu itu anak-anak kita ini kan begitu tunduknya kepada orang tua sehingga ketika diberikan norma-norma pergaulan atau norma-norma etika pergaulan sebagainya itu tidak membutuhkan logika berpikirnya gitu ya. Jadi misalnya dulu ketika Bu Nuni ya, Bu Ihdanul itu ya, Bu Nuni itu dulu kan dikandani sama orang tuanya, "Nduk, kowe iki cawe wedok aja lingguh nang pintu gitu ya, jangan duduk di pintu gitu." Ya. Ketika ditanya sebabnya apa Bu, railok gitu loh. Railok tadinya railok itu ora apik gitu ya. Tapi kalau anak-anak sekarang membutuhkan metode penjelas gitu. Kenapa begitu? Oh, saya dapat jawabannya katanya nanti kalau ada laki-laki mau melamar nggak jadi karena pintunya nggak bisa untuk lewat. Nah, itu kan itu ada metode penjelas gitu. Tapi saya kira ya itulah perubahan zaman ya. Kalau dulu mungkin kita ya ada pergeseran yang masif itu, sehingga tadi yang saya sampaikan bahwa sekarang ini ada kekhawatiran dari para
praktisi pendidikan terjadinya yang namanya lost generation ini. Jadi akibat dari pandemi COVID-19 ini kan banyak orang mengkhawatirkan tentang bagaimana karakter building yang kita bangun sekian lama ini. Nah, oleh karena itu saya kira peluang yang bagus juga bagi teman-teman yang di Salsabila, di tempat yang lain ya, di lembaga-lembaga pendidikan itu. Ya marilah kita tetap melakukan optimalisasi terhadap penanaman nilai-nilai ini ya. Nilai apa ya, katakanlah nilai-nilai komunikasi, relasi antar manusia yang sumbernya selalu adalah dimensi ilahi. Jadi misalnya kalau yang namanya birrul walidain misalnya ketaatan kepada kedua orang tua itu kan tetap sebagai suatu nilai yang sifatnya absolut gitu. Nah, cuman bagaimana cara berbakti kepada orang tua itu barangkali mengalami perubahan secara aplikatif gitu ya. Ya jadi misalnya kan sekarang misalnya menjadi perdebatan, dulu kan ada boleh enggak karena begitu sibuknya apalagi sekarang ini kan mudik nggak boleh misalnya gitu ya. Minta maaf kepada orang tua, kalau dulu kan harus sungkem, bahkan kalimatnya pun mungkin dulu Bu Nuni sampai nyontek gitu ya, karena kalimatnya udah baku, ingkang sepindang, sepisan apa nah, itu kan sampai kadang-kadang anak-anak yang kecil itu udah guyang-guyu itu apa gitu. Ya, tapi bagi orang tua merasa sesuatu yang ya itulah cara orang anak berbakti kepada orang tua. Nah, gimana kalau berbaktinya cukup dengan katakanlah dengan WA dan sebagainya. Kalau dulu saya ingat betul ketika dulu pakai kartu lebaran itulah. Gimana kalau kita silaturahimnya dengan kartu lebaran, terus orang mengatakan ya monggo lah, tapi minimal kartu lebaran itu ada tanda tangan kita, ada tulisan kita langsung gitu. Artinya memang bukan langsung dari percetakan, langsung ngasih alamat atau itu kelihatannya itu. Artinya ada perubahan, tapi bentuk bahwa yang namanya birrul walidain itu sesuatu yang wajib, tentang implementasinya mungkin disesuaikan dengan perkembangan zaman itu. Nah, kemudian yang terakhir dari Pak Ketua STPI kaitannya dengan harga diri tidak sekedar dari perilaku amalan keseharian, tapi juga ghiroh kejuangan ya. Saya kira memang ya orang sering mengatakan jalan dakwah itu adalah jalan yang sepi gitu ya. Artinya mungkin ketika dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian seperti sekarang ini, justru akan menjadikan verifikasi. Ya. Kalau kita lihat dalam sejarah Nabi itu kan selalu saja ketika Nabi dakwah umatnya belum banyak pun dari step by step selalu ada verifikasi. Ya, jadi filterisasi juga. Artinya ketika misalnya peristiwa Isra Mi'raj yang kemarin saya ceritakan itu kan juga termasuk untuk melakukan filterisasi siapa yang benar-benar berjuang di jalan Allah dan siapa yang sebenarnya punya motivasi-motivasi lain gitu. Yang motivasi-motivasi lain terpental loh gitu ya. Termasuk juga dalam kondisi misalnya dakwah seperti sekarang ini gitu ya, fitnah kepada pemimpin umat juga begitu masifnya dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak betul-betul lurus niat kita, tidak kita jaga komunitas kita dan sebagainya, itu bisa melunturkan ghiroh berjuang kita. Oleh karena itu saya kira kita sudah punya komitmen, makanya misalnya lembaga kita itu ya yang namanya orang sering mengatakan demokrasi itu kan sebenarnya evaluasinya tiap hari tuh. Ya, kalau pemilu 5 tahunan itu terlalu lama gitu. Jadi bagaimana kita ingin negara ke depan tuh kalau perlu malah bukan tiap hari gitu. Tapi kan itu tidak mungkin, maka kemudian diinstitusionalisasikan menjadi 5 tahun. Nah, termasuk juga mungkin dalam kehidupan kita berkeluarga itu ya mungkin Pak Adi, Bu Umi itu kan sudah mempraktekkan ya setiap subuh misalnya sudah ada musyawarah dengan anak-anak gitu ya. Apa yang dikerjakan pada hari ini dan sebagainya, itulah yang namanya untuk menjaga supaya semangat kejuangan kita tidak luntur oleh perubahan-perubahan zaman yang dalam bahasa tanda petik itu tidak begitu kondusif bagi kehidupan kita berjuang di jalan Allah itu. Nah, saya kira itu Pak Syafi'i yang dapat saya sampaikan. Monggo yang lain kalau masih ada atau waktunya cukup. Ini ada beberapa mahasiswa yang field study tapi masuknya belum lama jadi belum mengerti Pak. Ya, monggo. Ya, matur nuwun sangat Pak Hamim yang sudah memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para jemaah. Dan tampaknya mohon maaf ini kalau misalnya ada yang bertanya lagi waktunya yang mepet, jadinya kita tutup dulu sih. Ini ada juga jamaah yang minta materinya Pak Hamim. Pak Rusdi Kadir dari Semarang. Insya Allah nanti saya kirimkan di emailnya ya. Ini minta dikirim di email. Oke, nanti saya kirimkan lewat WA-nya. Siap.
Oke, Terima matur kasih. nuwun sangat. Matur nuwun sangat Pak Hamim yang sudah memberikan materinya dan juga seluruh jamaah yang mengikuti acara ini. Karena ini sudah ada di penghujung acara, maka marilah kita bersama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa wa bihamdika bihamdika